Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari Nisa dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan atau substansi dari regulasi sektor komunikasi dan informatika tidak mengalami perubahan signifikan di Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022. Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bertiana Sari, memastikan akan terus melakukan sosialisasi dalam pembentukan perundang-undangan. Sejak diundangkannya Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan sosialisasi secara aktif terkait 3 pasal yang memiliki perubahan secara fundamental. Adapun 3 pasal tersebut meliputi pasal 70 Perpu CK yang mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS, pasal 71 Perpu CK dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan pasal 72 Perpu CK yang mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bertiana Sari, dalam sambutannya pada acara sosialisasi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sektor Komunikasi dan Informatika mengungkapkan, ketiga pasal tersebut tidak mengalami perubahan secara substansi dan hanya dilakukan perbaikan penulisan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan perubahannya. Bertiana juga menyampaikan bahwa sosialisasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan yang mencakup 3 komponen, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan kejelasan atas jawaban yang diberikan yang diharapkan mampu menyamakan persepsi masyarakat terhadap Perpu CK Nomor 2 Tahun 2022 dalam sektor komunikasi dan informatika. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan terciptanya pemahaman yang sama terhadap substansi Perpu CK, termasuk dampak kemudahan atau keuntungannya bagi semua masyarakat pemangku kepentingan, khususnya yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika, sehingga substansi Perpu CK yang akan segera diproses penetapannya menjadi Undang-Undang CK bersama DPR dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Pemirsa, buntut dari kerusuhan yang terjadi di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengimbau PT Gunbuster Nickel Industri lebih terbuka terkait ketenagakerjaan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD merespon terkait bentrokan pekerja di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri Morowali, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari 2022 lalu. Dalam keterangan resmi yang disampaikan secara daring, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah menyesalkan peristiwa yang menimpa para pekerja di PT GNI hingga berujung maut. Menurutnya, pemerintah harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja, khususnya pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Pemerintah dengan ini menghimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan kepada aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian terkait peristiwa tersebut. Ia menekankan setelah mempelajari latar belakang bentrokan yang terjadi, pemerintah memastikan setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak dengan perlakuan yang adil, serta menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi. Presiden kembali menegaskan pelanggaran HAM berat masa lalu akan terus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi dari tim penyelesaian non-yudisial. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengaku siap mendukung upaya pemerintah dalam melakukan verifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah menteri untuk membahas secara khusus tentang hasil temuan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti pengakuan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang telah ia sampaikan pada 11 Januari lalu. Presiden pun meminta seluruh kementerian untuk ikut bersama menindaklanjuti rekomendasi dari tim penyelesaian non-yudisial. Upaya ini menjadi bagian untuk memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum dan rasa keadilan, serta penegakan HAM di tanah air. Pada seluruh menteri yang terkait, terutama dalam perspektif HAM, saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu yang lalu. Seluruh kementerian ikut bersama-sama menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan mengenai pelanggaran berat masa lalu yang non-yudisial. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, terkait pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut, pemerintah bertekad akan terus bekerja sama dengan Komnas HAM dalam penyelesaian baik secara yudisial maupun non-yudisial. Dan Komnas HAM akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sampai nanti ditemukan jalan-jalan yang lebih mungkin dilakukan untuk menuju pengadilan. Karena untuk pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya, jadi harus terus bekerja sama dengan Komnas HAM. Lebih lanjut, untuk penyelesaian non-yudisial, pemerintah telah menyatakan akan melakukan proses penyelesaian sesuai rekomendasi, yakni dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan mungkin merevisi atau mengkoreksi data kalau memang ada, tetapi kita sama sehati bahwa ini harus diselesaikan dan yang non-yudisial agar masalahnya cepat, sementara yang ketentuan yudisialnya itu biar berproses menurut hukum dan tidak boleh ditutup dan harus terus diusahakan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyampaikan komitmen komisinya untuk mendukung tindak lanjut dari upaya pemberian pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Salah satunya dengan memberikan dukungan dalam verifikasi korban agar mendapatkan status yang resmi melalui pemberian surat keterangan. Surat keterangan ini merupakan satu bentuk pengakuan negara, ya, pengakuan resmi terhadap individu yang telah mengalami pelanggaran HAM yang berat, khususnya kasus-kasus yang sudah pernah diselidiki oleh Komnas HAM. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.